Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Hai, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf ini suara aku rada-rada bindeng ya, karena habis flu ditambah sempet batuk juga, jadi suaranya serak, tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat ya. Oke, yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang, salam kenal ya. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Yang udah senantiasa setia sama channel aku ucapin terima kasih. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya ya. Sebelum aku bikin budgeting di bulan Oktober, aku ini mau evaluasi budgeting di bulan September dulu ya. Jadi untuk di belanja bulanan yang budgetnya 1.500.000 itu sisanya 0 atau habis. Untuk groceries juga habis, beras minyak telur juga nggak tersisa sama sekali, buah juga habis, galon dan gas itu masih ada 12.000 ya. Terus untuk jatah istri itu juga udah habis, untuk bensinnya masih ada sisa 22.000 rupiah. Untuk lain-lain, listrik, jajan, servis itu juga udah habis. Nah, di gaji ART itu masih ada sisanya 20.000 rupiah. Terus untuk traveling masih ada 200.000 rupiah. Terus untuk di SDIT itu tinggal 2.000 perak, karena di bulan September ini habis uangnya dipakai buat beli seragam ekskul anak aku, jadi tinggal 2.000 perak aja ya. Terus untuk di dana darurat itu juga sudah habis, tak tersisa. Untuk di behel karena memang belum dipakai jadinya bertambah ya, jadi 882.000 rupiah. Rencananya dalam waktu dekat ini aku mau pasang behel, tapi ngumpulinnya udah dari hampir 2 tahun ada kali ya. Kenapa harus ditunda-tunda? Karena aku masih ada masalah dengan gigi bungsu, jadi mau aku beresin dulu yang gigi bungsunya. Setelah beres baru deh aku pasang behelnya. Jadi insya Allah minggu ini aku mau operasi gigi bungsu. Mohon doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan dan sudah tidak ada masalah lagi, udah nggak ada keluhan lagi ya, amin. Oke, untuk selanjutnya tadi nggak sempet record ya, aku cepetin aja. Oke, lanjut aja ke budgeting bulan Oktober. Nah, ini temanya itu hujan ya teman-teman ya. Gimana nih daerah teman-teman, udah hujan belum? Kalau daerah aku yang di Solo, Jawa Tengah itu alhamdulillah udah hujan, jadi makin adem gitu ya, nggak gerah, nggak panas gitu ya. Walaupun belum konsisten, walaupun belum belum sehari-hari hujan, tapi ya tetap disyukuri aja. Mohon maaf karena gambarannya cuman seadanya, karena aku bukan tipikal yang jago menggambar, jago menghias gitu. Cuman ini aku bikin kayak gini tuh biar nggak kosong banget dan nggak sepi banget gitu ya teman-teman ya. Oh ya, aku bikin budgeting ini cuman buat sharing aja ya, gimana cara aku ngatur keuangan dalam rumah tangga aku. Tidak ada niat pamer apalagi ria ya teman-teman, hanya sekedar berbagi, barangkali bisa diambil manfaatnya gitu ya teman-teman ya. Dan di sini masalah nilainya itu setiap rumah tangga pasti beda-beda. Teman-teman bisa kok misalnya pengen samaan kayak aku, atau ada yang dikurangin atau ada poin-poin yang ditambahin, silahkan monggo. Untuk budget dan nominalnya silahkan diisi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baiklah, langsung kita ke budgeting Oktober ya. Untuk yang pertama itu ada kewajiban di sini. Kewajiban yang harus ditunaikan dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi semua itu harus sudah terbayarkan gitu ya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu SPP sekolah senilai 450.000 rupiah. Terus SPP ngaji 100.000 rupiah. Untuk nabungnya bebas, dan kalau di bulan Oktober ini 80.000 rupiah. Untuk uang makan itu masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, 120.000 rupiah. Untuk uang saku di bulan Oktober ini 165.000 rupiah. Nah, untuk iuran sampah itu 30.000 rupiah, dan untuk iuran kompleknya 125.000 rupiah. Biasanya kalau untuk iuran komplek aku transfer.
Kolom di sebelah kanannya itu ada giving, itu untuk orang tua 1, orang tua 2, maksudnya orang tua dan mertua gitu ya. Terus sedekah, terus ini ada jasa atau operasional kambing. Jadi suami itu punya usaha ternak gitu, jadi di rumah orang tua aku. Jadi itu untuk gajinya. Nah di giving itu semuanya aku keep ya nominalnya. Oke, next di living itu untuk belanja bulanannya masih sama 1.500.000 dibagi 5 bulan dibagi 5 minggu, per minggunya Rp300.000. Terus untuk groceries itu aku budgetin Rp250.000. Untuk di beras, minyak dan telur itu aku kasih budget Rp300.000 karena untuk beras, minyak dan telur itu lumayan ya. Suka makan gorengan, terus makannya banyak. Apalagi anak aku, telur itu dalam sekali makan itu bisa habis 4 butir telur ya, telur ceplok gitu. Next untuk buah itu aku budgetin Rp275.000. Untuk galon dan gasnya Rp250.000. Nah untuk jatah istri biasanya aku pakai buat beli skincare atau baju atau sepatu gitu ya. Tapi kan itu untuk belinya itu bergantian, nggak beli di waktu yang bersamaan. Terus untuk bensin di bulan Oktober itu aku budgetin Rp400.000. Untuk wifi Rp100.000 karena ini ibaratnya kayak nabung aja ya teman-teman, karena kemarin habis bayar mahal di awal gitu, jadi ini kayak buat apa, buat nabung aja. Terus untuk lain-lain itu Rp150.000, jadi itu kayak dana cadangan gitu ya. Terus untuk listriknya Rp250.000. Untuk jajan Rp345.000. Biasanya itu jajan kayak makan di luar, terus buat beli snack-snackan kayak gitu. Dan untuk gaji ART Rp1.200.000. Itu untuk servis motor, mobil, AC gitu aku budgeting Rp200.000. Untuk traveling itu aku budgetin Rp200.000. Untuk SDIT, nah SDIT ini biasanya aku gunain untuk keperluan di sekolah, contohnya kayak iuran, terus buat beli keperluan sekolah Haira gitu. Itu aku budgetin Rp200.000. Terus untuk dana darurat nih di bulan ini aku masukin 2 dana darurat. Jadi aku bedain dana darurat jangka panjang dan jangka pendek. Kalau di sini dana darurat jangka pendeknya itu Rp300.000. Jadi kalau untuk dana darurat jangka pendek itu hanya berlaku di bulan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada sisa, ya akan aku akumulasikan untuk bulan-bulan berikutnya. Next untuk behel itu Rp200.000. Untuk LM atau saham, LM dan saham maksudnya investasi itu Rp100.000. Itu nanti kalau udah terkumpul langsung aku masukin ke ajaib, atau nanti misalnya aku pengen beli logam mulia nanti minimal 1 gram lah, karena itu masih cimit banget ya, masih sedikit, makanya aku kumpulin di situ dulu aja. Terus untuk home decor itu Rp200.000. Untuk furniture itu Rp150.000. Dan untuk lebarannya bulan ini aku nabung Rp100.000. Terus next di Haira, jatah Haira itu Rp200.000. Sedangkan Alea itu aku jatah Rp250.000. Kenapa lebih banyak Alea? Karena Alea masih butuh susu formula yang harganya lumayan. Terus juga untuk Alea itu masih juga butuh pampers ya, walaupun cuman pas lagi tidur atau pergian, karena ini udah aku latih buat toilet training dan alhamdulillah udah berjalan. Tapi untuk bepergian dengan jarak jauh tetap masih aku pakein ya buat jaga-jaga gitu. Oke, next di pajak itu bulan ini aku kasih jatah Rp300.000. Dari bulan-bulan sebelumnya kan Rp200.000. Jadi mulai tahun ini karena ini persiapan buat ganti plat nomor juga, makanya aku tambahin nominalnya dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk selanjutnya itu ada operasional mobil, itu aku kasih budget Rp150.000. Next kita ke celengan. Jadi ini ada 4 celengan.
Untuk masing-masing celengan itu aku isi Rp200.000, tabungan haji dan umroh Rp200.000. Terus untuk tabungan pendidikan anak-anak Rp200.000, untuk tabungan istri Rp200.000, dan untuk tabungan Haira Alia Rp200.000. Nah, ini untuk yang dana darurat jangka panjang, setiap bulannya aku nabung Rp500.000. Mulai bulan ini juga ada tambahan alokasi, yaitu tabungan TK Alia itu Rp200.000. Oke, itu budgeting di bulan Oktober dari aku. Terima kasih yang udah nonton. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.